Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Pada video kali ini spesial untuk anak PKL yang akan dan mungkin ada yang sudah mulai melaksanakan PKL di jurusan TJKT SMKN 3 Bogor. Oke, semuanya pastikan sudah masuk ke classroom PKL 2024. Yang akan kita bahas di sini adalah tata cara pertama pengisian daftar kesepakatan PKL dengan BD atau perusahaan. Kedua, jurnal harian. Ketiga, mungkin daftar hadir siswa. Oke, kita mulai. Yang pertama di bagian daftar kesepakatan siswa PKL. Nah, ini kita klik. Kalau Bapak klik nanti masuk ke bagian pengaturan, kita buka di akun yang lain saja ya. Nah, ini karena tadi Bapak sudah coba memasukkan satu data, kita lihat untuk formulir pendataan awal PKL yang pertama yang diisi adalah email. Ini Bapak ambil contoh namanya Torik. Kemudian di bagian nama peserta PKL di sini ada nama yang dipilih. Silakan dipilih ya. Kemudian kelasnya silakan dipilih. Nama ketua kelompok, maksudnya di sini di bagian yang selanjutnya ada tempat PKL. Ketua kelompok di PT Rapat Teknologi Sulawesi itu siapa? Ini contohnya ada 4, silahkan dari 4 itu tentukan siapa ketuanya. Ini contohnya Bapak ambil Torik, silahkan ya. Dan bisa jadi ketua ini ditentukan oleh pembimbingnya atau oleh kesepakatan antara pembimbing dan peserta PKL. Silahkan mau pakai voting, mau ditentukan secara aklamasi, ditunjuk langsung, silahkan, ataupun dengan cara yang lain juga boleh. Yang terpenting pada saat pengisian ini harus ditentukan nama ketua kelompoknya, karena nanti ketua kelompok akan berhubungan langsung dengan pembimbing terkait dengan tugas selama PKL. Selanjutnya tadi tempat sudah ada nama pembimbingnya siapa dari nama Bapak Ibu guru yang jadi pembimbing. Kemudian ada nama pembimbing dari perusahaan. Bapak ambil contoh misalkan di sini namanya Pak Sudrajat, yang kita panggil Pak Ajat. Oke, kemudian di sini ada nama pembimbing, misalkan namanya Pak Sudrajat. Kemudian ini ada nomor telepon, silakan konfirmasi ke yang bersangkutan terkait dengan nama teleponnya. Ini Bapak ambil contoh, ini Bapak asal isinya dan bukan nomor sebenarnya. Untuk hari efektif kerja, silakan pilih apakah 5 hari, apakah 6 hari, atau di luar hari ini. Yang jelas untuk tempat PKL yang tahun lalu tidak ada yang 3 hari atau 4 hari, rata-rata 5 hari dan 6 hari. Tapi kalau memang ada yang di luar itu silahkan diklik di bagian other atau yang lainnya, ditulis nama hari efektif PKL. Untuk jam kerja PKL silahkan ditentukan apakah dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 4, atau misalkan ada jam lain, semisal ada yang mulainya jam 7 selesai jam 3, boleh seperti itu, atau mulainya jam 8 selesai jam 5 juga boleh. Silahkan diketik di bagian other kalau yang di luar dua pilihan opsi yang Bapak sediakan. Kemudian ada jadwal penggunaan pakaian saat PKL. Mohon disampaikan kesepakatan kita bersama saat PKL minimal tidak pakai atribut sekolah. Ini contohnya di sini ada Senin hitam putih hitam, Selasa kemeja dan celana bebas, yang penting bukan jeans. Rabu kaos berkerah dan celana bebas, bukan jeans. Kamis diulang yang Senin, Jumat diulang yang Selasa, Sabtu kalau memang ada hari Sabtu diulang yang hari Rabu. Contoh ini hanya contoh, silahkan disesuaikan ya. Mohon disampaikan kalaupun memang ada pembimbing di lapangan atau di tempat PKL-nya meminta pakai atribut sekolah,
usahakan kalian semuanya memakai jaket sehingga pada saat berangkat dan pulang PKL itu tidak terlihat atribut dari sekolahnya. Tidak usah Bapak jelaskan ya, alasannya karena sudah Bapak sampaikan saat meeting 2 hari yang lalu. Beres semuanya, klik tombol submit. Oke, baik. Yang kedua yang harus diisi adalah di bagian jurnal harian PKL. Nah, untuk jurnal harian PKL, Bapak buka di tab yang baru. Untuk jurnal harian PKL, ini Bapak kasih contoh punya Torik juga. Diisi email, tempat PKL, nama, tanggal pelaksanaan PKL, kemudian waktu. Waktu di sini adalah waktu mulai pengerjaan sampai waktu berakhirnya. Uraian kegiatan misalkan mendeskripsikan dan mengidentifikasikan alat dan bahan dalam pemasangan jaringan komputer di PT Antam Tbk. Contoh saja contoh. Kemudian di bawah link folder kegiatan itu yang dikumpulkan ke Bapak bukan foto kegiatan langsung di form ya, tapi link foldernya. Bapak ambil contoh, kita masuk di Drive. Nah, semisal di sini ada foto kegiatan PKL di PT Rapatek min nama. Ini formatnya ya. Jadi Bapak buat semacam format nama ya. Foto kegiatan PKL di nama tempat. Nah, misal gini, PT Rapatek minus nama siswa. Oke, biar jelas ya. Yang di notepad ini adalah formatnya, ini contohnya. Nanti setelah beres, ini kita klik di bagian 3 titik sebelah kanan, bagikan, kemudian bagikan. Perhatikan baik-baik, yang Bapak minta adalah akses untuk melihat saja. Jadi di bagian akses umumnya, pilih siapa saja yang memiliki link. Kemudian di bagian hak aksesnya, tidak usah jadi editor, Bapak cukup jadi pelihat saja, sehingga bisa melihat foto-foto yang ada di dalamnya. Ini salin link, kemudian paste di sini. Ini yang dipaste. Oke, jadi nanti setiap hari ada kegiatan, kalian tinggal buka folder ini, folder, jadi upload foto. Untuk foto sendiri, semisal seperti ini. Namanya nama PKL underscore tanggal, misalkan kemarin mulanya dari tanggal 26 bulan 6 2024. Semisal 1. Ini contohnya kalau hanya ada 1. Kalau memang ada 2, silahkan buat seperti ini. 2. Contoh, Pak, bagaimana kalau deskripsinya sama saja yang dikerjakan? Misal seperti ini, kita mendeskripsikan dan mengidentifikasi alat dan bahan itu selama 2 hari. Silahkan isi sama seperti ini. Kemudian di bagian fotonya tolong dibedakan karena kalian beda hari tentunya. Ini jadi 29 bulan 6. Ini yang tanggal 29 bulan 6 hanya ada 1 foto misalkan. Silahkan, tidak apa-apa. Sehingga nanti yang terkirim ke Bapak adalah link dari foldernya. Kalau Bapak klik, ini bisa lihat. Selesai, klik tombol submit. Untuk yang berikutnya, kita buka. Yang Bapak minta adalah untuk absensi harian, Bapak tampilkan saja karena masing-masing nanti ini dapat
filenya. Kalaupun tidak dapat, tolong ini dicetak sendiri dan diperbanyak. Bapak ambil contoh ya. Nama industri tolong diisi, misalkan PT Rapatek. Ini nama orang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau yang berempat ini sudah pas, karena maksimal yang PKL di tahun ini 4 orang. Jadi yang 3, yang 2, yang 1 pasti terakomodir dengan satu lembar ini. Semisal di sini tanggal nama, di sini tanggalnya tanggal 28 atau tanggal 1 ya, yang paling banyak berangkat itu tanggal 1 Juli 2024. Namanya misalkan Altaura, datang pukul berapa, pulang pukul berapa, tanda tangan di kolom bawahnya. Kemudian di sampingnya ada para pembimbing. Ini tanggal 1. Jadi satu baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sampai tanggal 6 sudah terakomodir. Diulang lagi untuk siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat. Nanti usahakan ini diprint dan diperbanyak sendiri. Dan jangan sampai hilang. Untuk teknis permintaan paraf ke pembimbing bisa disepakati di awal, apakah setiap hari atau setiap sorenya atau 1 minggu sekali. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu ya. Jadi jangan sampai minta tanda tangan ke pembimbing di akhir bulan atau di akhir 6 bulan. Itu pasti akan banyak sekali yang dimintai tanda tangannya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kurang lebihnya kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Bapak review ulang. Jadi dari kita klik di bagian tadi, yang pertama daftar kesepakatan, jurnal harian, dan daftar hadir. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.